Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Aulia dengan NIM C0E02203 Prodi Keuangan Daerah. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Jenis-jenis anggaran sektor publik dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya, itu perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam pengembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika pengembangan manajemen sektor publik dan pengembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendapatan dalam perencanaan dan penyusunan sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut yaitu A. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan B. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional. Terdapat beberapa jenis utama dari pendekatan anggaran tradisional, yaitu yang pertama, metode penganggaran berdasarkan pendekatan inkremental. Yang kedua, anggaran dan struktur item anggaran ini didasarkan pada jenis pendapatan dan pengeluaran. Adapun kelemahan yang dimiliki anggaran tradisional yaitu A. Keterkaitan yang tidak memadai antara penganggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. B. Pendekatan inkremental berarti bahwa banyak pengeluaran tidak pernah benar-benar efektivitasnya. C. Lebih berorientasi pada input daripada berorientasi pada hasil, yang berarti bahwa anggaran tradisional tidak dapat digunakan sebagai alat untuk keputusan kebijakan dan pemilihan sumber daya untuk pemantauan kinerja. Anggaran publik dengan pendekatan NPM. Yang pertama, era New Public Management. Penganggaran publik dengan pendekatan NPM telah populer sejak tahun 1980-an, membuat sistem penganggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan mengutamakan pasar. Metode NPM berfokus pada kinerja bukan kebijakan dari manajemen sektor publik. Salah satu model pemerintah di era NPM adalah model tata kelola yang dikemukakan oleh Osborne dan Giabler 1992 dalam Madiams 2002. Pandangan terakhir tentang pemerintahan menurut Osborne dan Giabler adalah yang pertama, tata kelola katalitik berfokus pada pemberian arahan bukan pada produksi layanan publik. Yang kedua yaitu pemerintah milik rakyat, memberdayakan rakyat bukan melayani. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif menyuntikkan semangat kompetitif ke dalam penyediaan layanan publik. 2. Perubahan pendekatan anggaran. Reformasi penganggaran sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era baru dalam administrasi publik baru mendorong upaya untuk mengembangkan pendekatan penganggaran sektor publik yang lebih sistematis. Seiring dengan pengembangan tersebut, beberapa teknik penganggaran sektor publik telah muncul seperti penganggaran berbasis hasil, penganggaran berbasis nol atau ZBP, dan sistem perencanaan, penjadwalan, dan penganggaran. 3. Kinerja anggaran. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pengutamaan tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengembalian keputusan. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, penganggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Evaluasi kinerja didasarkan pada penerapan hubungan antara harga dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini menolak visi penganggaran tradisional yang menganggap bahwa pemerintah tanpa arahan dan intervensi pemerintah akan menyalahgunakan posisinya dan cenderung boros atau menghabiskan terlalu banyak biaya. 4. Zero Basis Budget atau ZBB. Analisis sistem terhadap berbagai alternatif dan program, yaitu identifikasi tujuan, identifikasi sistem alternatif program untuk mencapai tujuan, estimasi total biaya setiap alternatif program, dan estimasi manfaat yang dihasilkan dari program alternatif mengatasi kelemahan sistem anggaran tradisional.
Penganggaran dengan konsep penganggaran berbasis nol dapat menghilangkan inkrementalisme dan item baris, karena mengasumsikan bahwa anggaran dimulai dari nol atau zero base. Dalam penyusunan anggaran tahunan ini, ZBB tidak mengandalkan anggaran tahunan lalu, tetapi menggunakan kebutuhan saat ini sebagai dasar penetapan anggaran. Yang kelima, Planning, Programming, and Budget System atau PPBS adalah teknik penganggaran berbasis kinerja dan teori sistem berorientasi tujuan dengan pelaksanaan pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. PBBS dirancang untuk membantu administrasi pemerintah membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.